Sore itu ketika Umam sedang bermain bola bersama kedua temannya Wandi dan Jeffrey, mereka melihat mobil pick-up. Mobil box melintas di depan mereka. Mereka pun bertanya-tanya ada apa gerangan mobil-mobil itu beriringan. Wandi, Jeffrey, lihat. Kenapa ada mobil beriringan ya? Seperti sedang mengangkut barang. Oh, apa mungkin itu saudara Pak Ustadz yang akan menghuni rumah Pak Ustadz yang baru selesai direnovasi kemarin ya? Ada benernya juga kemarin waktu ada pengajian di rumahku. Pak Ustadz sempat membicarakan itu. Kebetulan ada Pak RT juga waktu itu. Wah, asik kalau begitu. Rumah itu jadi kelihatan tidak menyeramkan lagi karena ada penghuninya. Setelah 1 minggu berlangsung, warga baru adik Pak Ustadz itu sudah mulai berbaur dengan warga. Mereka adalah keluarga Pak Purwa. Pak Purwa tinggal di rumah itu bersama istri dan kedua anaknya, bernama Mahat dan Mila. Kebetulan Mahat seumuran dengan Umam, Jeffrey, dan Wandi. Sedangkan adiknya yang bernama Mila lebih muda 2 tahun saja. Pada suatu pagi, Umam, Jeffrey, dan Wandi mengajak Mahat dan Mila untuk bersepeda keliling desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Adik? Mari silahkan masuk. Siapa nama kalian? Umam, Jeffrey, dan Wandi pun memperkenalkan diri mereka dan juga mereka mengutarakan niat mereka untuk mengajak Mahat dan Mila bersepeda berkeliling desa agar mereka lebih mengenal desa tempat mereka tinggal. Karena memang selama ini mereka berasal dari kota besar yang tentunya sangat berbeda dengan tempat tinggal mereka sekarang. Setelah diizinkan Pak Purwa, maka mereka berlima pun akhirnya bersepeda bersama. Sampai akhirnya mereka melewati lapangan tempat mereka biasa bermain. Dan tiba-tiba Mila pun mengajak mereka untuk berhenti sejenak. Teman-teman, bagaimana kalau kita berhenti sejenak? Memang ada apa, Mila? Ada yang aneh dengan pohon itu? Jangan terlalu dekat, Mila. Pohon tua itu terkenal angker. Apalagi setelah kematian Mak Ija. Tambah serem. Siapa itu Mak Ija? Mak Ija adalah penghuni rumah itu dulunya. Dan hantu Mak Ija sering menakut-nakuti warga. Bahkan 3 hari setelah kematian Mak Ija, dulu desa ini seakan diteror oleh hantu Mak Ija. Karena kematiannya yang misterius, warga meyakini kalau kematian Mak Ija karena ulah makhluk halus di pohon besar itu. Bentuknya menyeramkan dan seperti bayangan hitam saja. Kemudian Mila pun mendekati pohon itu dan memegang batang pohon besar yang sudah terlihat sangat tua, berumur puluhan tahun. Mila memejamkan matanya, berusaha mencari tahu di balik sisi pohon itu. Dalam penglihatan Mila, dia melihat sosok bayangan hitam dengan mata merah penuh amarah dan mulut menyeringai. Mila merasa sedikit ketakutan, tapi rasa penasaran yang begitu besar mampu menahan ketakutannya.
Pergi. Pergi kau dari sini. Mau apa kau ke sini? Kenapa kau begitu marah? Aku hanya ingin tahu siapa kamu. Bukan urusanmu. Pergi kau. Pergilah nak, nenek adalah Mak Ijah. Biarkan nenek berada di sini, menjaga bayangan hitam itu agar tidak mengganggu warga dan teman-temanmu. Bayangan hitam inilah yang terkadang menyerupai wajah Mak Ijah, sehingga Mak Ijah lah yang selama ini dianggap jahat oleh warga. Akhirnya Mila pun memutuskan untuk pulang mengajak Mahat, Umam, Jeffrey, dan Wandi. Sesampainya di rumah, nampak di depan rumah ada Pak Purwo dan Pak Ustadz sedang ngobrol di teras rumah. Mereka pun segera menceritakan apa yang dialami Mila di bawah pohon besar itu. Kenapa kalian berlarian seperti itu? Tadi, sewaktu kami bersepeda melewati lapangan, tiba-tiba Mila berhenti di pohon besar di pinggir lapangan, Pak Ustadz. Seperti biasa ya, Mila menghampiri pohon besar itu dan entah kenapa tiba-tiba muka Mila berubah ketakutan dan segera mengajak kami pulang. Memang Mila lihat apa di pohon besar itu, Nak? Banyak ayah. Mila melihat sosok bayangan hitam yang jahat, dan Mila juga melihat seorang nenek yang bernama Mak Ijah. Apa? Mila melihat sosok Mak Ijah? Iya, Mak Ijah. Memang kenapa dengan Mak Ijah, Umam? Selama ini ada sosok hantu jahat yang menyamar sebagai Mak Ijah. Pohon besar itu dijaga oleh Mak Ijah agar hantu jahat itu tidak mengganggu warga. Tapi terkadang Mak Ijah juga tidak sanggup untuk menjaga mereka. Siapa sebenarnya pemilik pohon besar itu, Paman? Dan apakah ada kisah atau sejarah tentang pohon itu? Pada zaman dahulu, zaman ketika Bapak masih seumuran kalian, pohon besar itu bernama pohon bulu. Pohon itu sangat dikeramatkan. Setiap ada pergelaran desa seperti wayang kulit, acara pernikahan, bersih desa, maupun hajatan besar lainnya, maka warga akan mengirim sesaji di bawah pohon bulu itu. Sesajen itu diantaranya berbagai macam bunga, ayam warna hitam atau ayam cemani, kelapa muda, dan banyak lagi. Orang-orang akan berdoa memohon keselamatan sambil membakar kemenyan ataupun dupa. Dan setelah mereka selesai membakar kemenyan, maka secara tiba-tiba di balik pohon besar itu muncul seperangkat gamelan yang pada zaman dahulu selalu ada dan digunakan setiap ada pertunjukan dalam suatu hajatan. Dan setelah gamelan selesai digunakan, maka warga akan mengembalikan kembali ke pohon besar itu. Segala teror hantu bayangan hitam saat ini terjadi berawal di mana pada saat lurah desa ini kita dulu mengadakan hajatan pernikahan besar-besaran untuk putrinya. Seperti biasa, penduduk mengadakan upacara sesajen dan memohon agar supaya dikeluarkan gamelan dari pohon besar tersebut. Karena penduduk desa sangat menikmati upacara besar itu dan acara pun selesai, tiba saatnya untuk mengembalikan gamelan ke asalnya. Sesampainya di bawah pohon tersebut, mereka merasa ada yang aneh. Ternyata gamelan yang mereka kembalikan kurang satu atau tidak sesuai dengan jumlah biasanya yang mereka pinjam. Mereka pun kembali ke rumah Pak Lurah dan menyampaikan apa yang terjadi. Pak Lurah pun membuat pengumuman bahwa gamelan yang biasa dibawa dari pohon besar tersebut kurang dan barang siapa yang membawa maka diminta untuk mengembalikan dengan segera. Setelah 1 hari, tidak ada seorang pun yang mengembalikan gamelan yang hilang. Warga pun mulai khawatir
dan mereka memutuskan untuk mengembalikan sesuai jumlah yang ada saja. Semenjak saat itulah banyak kejadian aneh menimpa desa ini. Dari wabah penyakit aneh, seringnya terdengar suara gamelan wayang kulit di tengah hutan. Bahkan pernah ada kejadian sekelompok anak kecil yang tiba-tiba hilang karena masih bermain selepas maghrib. Warga desa pun menjadi takut untuk keluar malam. Sampai-sampai masjid pun lenggang setelah adzan maghrib. Kemudian, sesepuh desa ini tidak lain adalah ayah dari Maijah, mengajak para warga untuk mengadakan pengajian dan memakmurkan kembali masjid yang dahulu jarang terdengar adzan dan beribadah bersama karena ketakutan warga atas banyaknya kejadian janggal akibat hilangnya salah satu gamelan. Pada malam Jumat, warga setelah selesai pengajian, sesepuh desa yang bernama Pak Mantri mengajak untuk mengirimkan doa ke pohon angker itu. Sesampainya di pohon angker itu, Pak Mantri melemparkan tasbihnya ke arah pohon besar itu. Dan tiba-tiba setelah tasbih dilemparkan, terdengar suara geraman yang sedikit menakutkan. Sambil terdengar suara, "Aku akan kembali suatu saat nanti." Setelah kejadian itulah, desa kembali aman dan tidak ada lagi teror yang mengancam warga. Warga kembali hidup tenang dan tidak ada lagi hajatan dengan meminjam gamelan dari pohon tua akar itu. Dan setelah kematian Maijah, muncul kembali teror bayangan hitam di desa kita. Dan bayangan hitam itu yang kadang menampakkan diri sering menyerupai wajah Maijah. Ternyata awal ceritanya menyeramkan juga ya. Kenapa Pak Ustadz baru menceritakan itu sekarang? Terus, apa yang kira-kira kita harus lakukan ya? Biar desa kembali tentram. Seperti dulu, tanpa ada ketakutan, teror hantu pohon tua itu. Kita beribadah saja yang benar, agar setan menjauh dari diri kita. Tegang banget ceritanya, Bu. Bener-bener makin seru ceritanya. Gimana menurut teman-teman? Seru dan serem ya? Berhubung waktu sudah malam, kita sudahi dulu ya sahabat. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk part selanjutnya. Ya, sudah berakhir acara kita. Aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang mengirimkan cerita-ceritanya. Boleh langsung aja email ke durionetwork@gmail.com dengan subjek cerita horor sahabat. Pastinya cerita yang sahabat kirim sampaikan secara rapi, berurutan dan jelas gitu ya, supaya mempermudah aku untuk menyampaikan ceritanya kepada sahabat kalian yang lain. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya ya. Sampaikan ide dan saran-saran sahabat untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. See you on next video. Bye!